Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan pelajaran PKN tema 6 kelas 5, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan menyiapkan alat tulis, buku PKN, dan LKS tema 6. Perhatikan baik-baik dan catat setiap materi yang disampaikan Ustazah ya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang setelah melaksanakan kewajiban. Perlu diingat-ingat ya, kita boleh menerima hak apabila kita sudah melaksanakan kewajiban. Jika belum melaksanakan kewajiban, itu artinya kita tidak boleh menerima hak. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan untuk yang pertama, memberikan perlindungan terhadap anak, dan yang kedua, menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Jadi, setiap anak di seluruh dunia dijamin haknya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, anak mempunyai 4 hak, yaitu yang pertama, hak untuk kelangsungan hidup, yang kedua, hak perlindungan, yang ketiga, hak untuk tumbuh kembang, dan yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Dalam hak kelangsungan hidup, kamu mempunyai beberapa hak di antaranya. Yang pertama, kamu berhak mempertahankan hidupmu. Yang kedua, kamu juga berhak loh mendapatkan standar kesehatan tertinggi. Dan yang ketiga, kamu berhak mengetahui asal-usul keluargamu. Yang kedua ada hak perlindungan. Dalam hak perlindungan, kamu berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kamu juga berhak untuk melakukan kegiatan keagamaanmu. Yang ketiga ada hak untuk tumbuh kembang. Dalam hak tumbuh kembang, kamu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, kamu berhak mencapai standar kehidupan yang layak, serta kamu berhak mendapatkan tempat tinggal. Yang keempat ada hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak anak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang sesuai dengan usia anak. Setelah mengetahui hak-hak anak, selanjutnya kita akan belajar tentang hak anak sebagai seorang siswa. Diingat-ingat ya, hak anak sebagai siswa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar. Yang keempat, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Kemudian yang kelima, mendapat bantuan belajar dan beasiswa. Untuk contoh lain, bisa kalian lihat di LKS tema 6 halaman 18. Apa itu kewajiban? Kewajiban berasal dari kata wajib, yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Tadi Ustazah sudah pernah bilang bahwasannya hak bisa kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban.
Lalu, apa saja kewajiban anak sebagai seorang siswa? Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, menghargai dan menghormati teman dan guru. Yang keempat, membayar administrasi sekolah. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Lalu, apa saja hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, pasal 27 ayat 1, kita berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, kita berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, pasal 28, kita berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal 31 ayat 1, kita berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, pasal 23A, kita wajib membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, kita wajib menaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Yang ketiga, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Dan yang keempat, kita wajib berperan serta dalam membela negara dari serangan musuh. Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, selanjutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menaati peraturan dengan baik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ke Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.